Selamat beraktivitas dan semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Semoga dapat terhibur. Terima kasih. Sebelumnya kami mengingatkan untuk mendengarkan episode sebelumnya agar dapat lebih memahami alur ceritanya. Setengah bulan kemudian, perbatasan Persatuan 5 Sekte muncul di hadapan Wang Lin. Di perbatasan ada layar tipis yang menghalangi jalan. Inilah perbedaan antara negara kultivasi peringkat 3 dan peringkat 4. Cahaya ini bertujuan menghalangi orang luar untuk masuk. Wang Lin tiba di layar cahaya. Setelah melihatnya sebentar, dia mengirimkan batasan. Pembatasan itu mendarat di layar cahaya dan sebuah celah muncul. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Wang Lin masuk ke dalamnya. Setelah Wang Lin memasuki negara peringkat 4, dia tidak lagi terbang, tetapi berjalan seperti manusia. Dia melihat ke sekeliling tempat asing ini dan terus menelusurinya. Tidak ada metode instan yang dapat membantu seseorang menerobos dari tahap nesensol ke tahap formasi jiwa. Bahkan pil pun tidak akan berguna, kecuali seseorang dapat menemukan pil peringkat 6 atau lebih tinggi. Untuk mencapai tahap formasi jiwa, seseorang harus mempelajari surga dan mendapatkan dao mereka sendiri. Saat memasuki negara peringkat 4, Wang Lin tidak bergabung dengan sekte manapun. Lagi pula, bergabung dengan sebuah sekte tidak akan banyak membantunya dalam mencapai tahap formasi jiwa. Jika dia ingin bergabung dengan suatu sekte dan menjadi anggota intinya, maka itu akan memakan banyak waktu. Dari pengalamannya selama 400 tahun, dia memahami bahwa pemahaman tentang surga sangat penting untuk mencapai tahap formasi jiwa. Wang Lin telah menempuh jalur darah untuk waktu yang lama. Dan semua pembunuhan itu tidak ada batasnya dengan pemahaman surga. Dia merasa jika dia terus mendaki jalan ini, maka dia tidak akan pernah bisa mencapai tahap formasi jiwa. Faktanya, tingkat hipotesis Wang Lin sebenarnya bukanlah nesensol. Bagaimanapun, alam jinya mencegah tubuh utamanya mencapai tahap nesensol. Jadi hanya avatarnya yang mencapai tahap nesenso. Saat berjalan, tubuh Wang Lin berangsur-angsur berubah saat tubuh utamanya menghilang dan avatarnya yang muncul. Wang Lin telah memahami tentang alam jinya, jadi dia tidak akan mencoba menerobos kemacetan alam jinya. Dia juga mulai berpikir tidak akan terlalu bergantung lagi kepada alam jinya. Mulai sekarang itu hanya akan menjadi senjatanya. Harta sihirnya saat ini terlalu lemah untuk melawan para kultivator formasi jiwa. Agar kekuatan harta ajaibnya dapat ditingkatkan, dia membutuhkan beberapa harta surgawi yang sangat langka, seperti kristal negara kultivasi peringkat 6. Setelah menyerah pada alam ji, Wang Lin memutuskan menggunakan avatarnya untuk menempuh jalur yang lebih relevan. Jika suatu hari avatarnya mencapai tahap transformasi jiwa, maka dia mungkin memiliki peluang untuk mendapatkan kristal tersebut. Kemudian setelah menyempurnakannya, dia mungkin memiliki kesempatan untuk menerobos dengan alam jinya. Wang Lin menarik nafasnya dalam-dalam dan menghilangkan kekuatan alam ji darinya. Dia memahami bahwa hal terpenting yang harus dia lakukan adalah mendapatkan pemahaman tentang surga. Tetapi dia telah menghabiskan sebagian besar hidupnya di jalur pembunuhan. Jika seseorang ingin berubah menjadi makhluk abadi, maka dia harus berubah menjadi makhluk panah terlebih dahulu. Sebelum menyadarinya, mentalitas Wang Lin sempat berubah dan akhirnya dia mendapatkan sedikit pemahaman. Namun petunjuk itu berlalu begitu saja dan Wang Lin tidak dapat menangkapnya.
Dia merenung sejenak lalu tersenyum. Sekarang kultivasinya menghilang seperti salju yang mencair. Setelah beberapa saat, dia tampak tidak berbeda dengan manusia biasa. Mata Wang Lin menunjukkan cahaya aneh saat dia mengambil daun willow. Dia memasukkannya ke dalam mulutnya untuk menikmati rasa hijaunya saat dia berjalan di sepanjang jalan. Negara kultivasi peringkat 4 ini sangat besar, beberapa kali lebih besar dari negara Zhao. Ada banyak kultivator dan manusia juga mencapai jumlah yang sangat luar biasa. Saat Wang Lin sedang berjalan, dia melihat banyak orang-orang yang lewat. Mereka semua membawa semacam barang, tidak seperti dirinya, sehingga dia menarik banyak perhatian. Wang Lin merenung sebentar. Dia pergi ke pinggir jalan dan mengumpulkan beberapa ranting tipis dan membuat keranjang untuk dirinya sendiri. Dia kemudian mengumpulkan berbagai daun dan tumbuhan untuk mengisi keranjangnya. Wang Lin baru berjalan selama beberapa jam dan telah melihat banyak seniman bela diri dari dunia fana lewat dengan menunggangi kuda. Namun tak satu pun dari mereka yang memperdulikannya. Setiap kali kuda lewat, mereka akan menimbulkan debu. Namun Wang Lin sama sekali tidak keberatan. Dia membersihkan kotoran dari pakaiannya dan terus berjalan. Namun kali ini, dia baru berjalan sebentar sebelum terdengar sebuah suara yang berteriak di belakangnya. "Beri jalan!" Di saat yang sama, angin kencang datang dari belakangnya. Wang Lin dengan cepat menghindar ke samping dan melihat seekor kuda hitam hampir menabrak tubuhnya. Tak lama kemudian, beberapa kuda lagi lewat. Salah satu dari mereka yang hendak menabrak Wang Lin menarik kendali dengan kuat. Pria yang menunggang kuda itu menatap Wang Lin. Dia mengambil cambuknya dan mengayunkannya ke arah kepala Wang Lin sambil berteriak. "Dari mana datangnya orang buta ini? Apakah kamu tidak punya mata?" Wang Lin terlihat mengerutkan keningnya. Namun saat cambuk menuju arahnya, ada seorang pria parubaya yang datang dari samping. Dia segera meraih cambuk itu dan berteriak, "Jangsan, apa yang kamu lakukan?" Pria itu hanya mendengus dingin. Dia segera menyingkirkan cambuknya, menatap Wang Lin dengan tatapan kejam lalu pergi. Pria parubaya itu tidak melihat ke arah Jangsan ketika dia berbalik ke arah Wang Lin dan berkata, "Maaf adikku karena membuatmu takut. Aku masih memiliki masalah penting yang harus diselesaikan. Jadi mohon maafkan aku." Wang Lin menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak masalah." Setelah menjawabnya, dia segera membersihkan kotoran dari bajunya. Pria parubaya itu mengungkapkan ekspresi terkejut. Dari sudut pandangnya, Wang Lin hanyalah orang biasa yang tidak memiliki tanda-tanda seorang seniman bela diri. Namun keberanian Wang Lin jauh di atas orang biasa. Pria parubaya itu dengan hati-hati memandangnya, lalu tersenyum dan berkata, "Aku Lusing, jalan ini hanya menuju ke ibu kota. Aku ingin tahu untuk apa adik laki-laki menuju ibu kota." Setelah mengatakannya, dia melihat keranjang di punggung Wang Lin dan bertanya dengan ekspresi aneh, "Apakah adik laki-laki seorang alkemis keliling?" Wang Lin tidak membuat alasan apapun dan hanya mengangguk. Pria parubaya itu terus tersenyum. Dia menggenggam tangannya dan melompat ke atas kudanya. Tiba-tiba kuda itu menjerit tetapi bukannya maju, kudanya malah mundur. Wang Lin berbalik dan melihat 100 meter di belakangnya ada sebuah kereta yang perlahan bergerak maju. Setengah jam kemudian, kereta itu perlahan muncul di belakang Wang Lin. Ada lebih dari 100 orang berkuda yang menjaga gerbong tersebut. Semua mata mereka bersinar. Jelas sekali bahwa mereka semua adalah seniman bela diri. Lusing segera mengambil posisi di sisi gerbong sambil berbicara dengan seseorang yang berada di dalamnya. Saat kereta melewatinya, 4 orang penunggang kuda muncul di depannya untuk menghalanginya dari kereta. Lusing menoleh untuk melihat Wang Lin dan matanya berbinar.
Dia memindahkan kudanya ke samping Wang Lin, lalu menggenggam tangannya dan berkata, "Adik, apakah kamu punya obat untuk kondisi angin jahat?" Wang Lin tahu bahwa pihak lain mengira dia adalah seorang alkemis. Dengan emosinya, dia biasanya tidak akan mempermasalahkan hal ini, tetapi tiba-tiba dia mendapatkan pencerahan. Untuk mencapai tahap formasi jiwa, dia harus mampu memahami surga. Mungkin ini adalah kesempatannya untuk memasuki dunia fana. Memikirkan hal itu, Wang Lin segera bertanya, "Apakah ada yang sakit?" Pria parubaya itu ragu-ragu sejenak dan berkata, "Seorang gadis pelayan sedang sakit dan kami masih jauh dari kota. Para alkemis di sekitar sini mencoba memberinya obat tetapi tidak ada yang berhasil." Wang Lin melirik kereta itu dan berkata, "Biarkan aku menemui pasiennya." Lu Xing tersenyum masam dan berkata, "Adik, apakah kamu punya obat yang bisa membantu? Jika kamu tidak punya, maka tidak perlu menemui pasien." Tepat pada saat itu, sebuah suara tua terdengar dari dalam gerbong kereta. "Lu Xing, orang ini telah sering berpergian, jadi dia mungkin bisa menyembuhkannya." Lu Xing dengan cepat menjawab. Dia melompat turun dari kudanya dan berkata, "Aku harus merepotkanmu, adikku." Wang Lin mengikuti Lu Xing ke kereta dan hendak naik ketika lelaki tua di dalam terbatuk. Lu Xing segera menghentikan Wang Lin dan berkata, "Adik, lihat saja dari sini, tidak perlu masuk ke dalamnya." Wang Lin mengerutkan kening saat mendengarnya. Berkat kekuatan jiwanya, dia sudah tahu bahwa ada 3 orang di dalam gerbong. Selain lelaki tua itu, ada 2 wanita cantik. Jelas sekali bahwa mereka adalah tuan dan pelayannya. Yang sakit bukanlah pelayannya, melainkan tuannya. Dengan kekuatan jiwanya, Wang Lin dapat dengan jelas melihat bahwa wanita itu tidak sakit karena angin jahat yang memasuki tubuhnya, tetapi karena gas hijau beracun di dalam tubuhnya. Ulurkan tangannya. Wang Lin berkata perlahan. Wanita di dalam gerbong itu ragu-ragu sejenak sebelum mengeluarkan tangannya. Wang Lin memegang tangannya sebentar sebelum melepaskannya dan meraih keranjangnya. Dia mengambil sehelai daun dan mengalirkan energi spiritualnya ke daun itu sekali. Dia segera menyerahkan daun itu kepada Lu Xing dan berkata, "Suruh dia memakannya mentah-mentah dan dia akan sembuh besok." Lu Xing melihat daun di tangannya dengan ekspresi aneh. Tidak peduli bagaimana dia melihatnya, itu hanyalah daun pohon willow. Lu Xing tersenyum pahit ketika dia berpikir bahwa dia salah tentang Wang Lin. Dia merasa Wang Lin bukanlah seorang alkemis, melainkan orang gila. Kalau tidak, siapa yang akan menggunakan daun willow sebagai obat? Jika daun ini benar-benar obat, maka siapapun bisa mengambilnya dari pinggir jalan. Dia hendak membuang daun itu ketika tirai kereta tiba-tiba terangkat. Seorang lelaki tua yang penuh kerutan keluar dan mengambil daun itu. Setelah melihatnya dalam waktu lama, ekspresinya berubah saat dia berkata, "Daun willow berumur 100 tahun." Dia menarik nafasnya dalam-dalam, matanya dipenuhi rasa tidak percaya saat dia menatap Wang Lin dan dengan penuh hormat bertanya, "Apakah ada trik untuk menggunakan daun ini?" Wang Lin tersenyum tipis dan berkata, "Tidak ada, cukup memakannya dengan mentah." Orang tua itu dengan cepat mengangguk. Dia membuat ekspresi ke arah Lu Xing dan kembali ke kereta. Lu Xing memandang Wang Lin dengan ekspresi aneh. Dia tidak bisa menahan senyum kecut dan berkata, "Adik, karena kamu juga akan pergi ke ibu kota, bagaimana kalau kamu ikut bersama kami?" Wang Lin segera tersenyum dan berkata, "Aku butuh seekor kuda." Setelah Lu Xing mendengar ini, dia segera berteriak, "Sun Lao'er, serahkan kudamu." Seorang pemuda berusia 20 tahun atau lebih tersenyum pahit saat mendengarnya. Dia segera turun dari kudanya dan membawanya. Setelah menggumamkan beberapa patah kata, dia berbalik dan pergi.
Wang Lin memeriksa kudanya. Dia tampak sangat heroik dan matanya dipenuhi kecerdasan. Ketika Wang Lin menggosok kudanya, matanya berbinar saat mengeluarkan ekspresi yang sangat nyaman. Hal ini mengagetkan Lu Xing. Ini pertama kalinya dia melihat seekor kuda menunjukkan ekspresi seperti ini. Tangan kiri Wang Lin menekan kuda itu dan dia dengan mudah melompat ke belakang. Lu Xing dengan cepat mengikuti di belakang saat dia membungkuk dengan Wang Lin dan terus melihat kembali ke kereta. Wang Lin melihat ke sekeliling pada semua manusia yang mengelilinginya. Perasaan yang sudah lama tidak dia rasakan kembali muncul di hatinya. Pada saat ini, energi spiritual di dalam tubuhnya mulai bergerak dengan sendirinya dan seluruh energi spiritual di sekitarnya seakan tertarik ke dalam tubuhnya. Jika ada kultivator kuat di sekitarnya, maka mereka akan terkejut karena ada lapisan tebal aura kabut merah di sekitar Wang Lin. Aura ini sangat kuat, namun itu tidak bocor keluar, tetapi mengembun di sekitar Wang Lin. Ini adalah aura pembunuh yang diperoleh Wang Lin dari 400 tahun pembunuhannya. Setelah menjadi bagian dari dirinya untuk waktu yang lama, lambat laun berubah menjadi aura pembunuh. Akhirnya, saat dia membunuh lebih banyak lagi dan mengalami perubahan, maka itu akan menjadi aura jahat yang akan membuat kulit siapapun yang melihatnya akan merinding. Jika aura jahat ini dapat digunakan secara bebas, maka dapat digunakan seperti teknik yang ampuh. Selain itu, jika sedikit digunakan saat memurnikan harta ajaib, itu akan membuat harta ajaib menjadi lebih kuat. Saat ini angin musim semi melewati Wang Lin dan tanpa sadar dia menarik nafasnya dalam-dalam. Itu tampak memancarkan cahaya yang tidak terlalu mencolok. Dia dapat dengan jelas merasakan energi spiritualnya sedang mengalami perubahan. Meskipun perubahan ini sangat kecil, namun mengandung kekuatan yang sangat misterius. Aura jahat di sekitar Wang Lin sedikit mengendur dan memasuki tubuhnya lalu menyatu dengan energi spiritualnya. Saat kereta perlahan bergerak maju, semakin banyak energi spiritual yang berkumpul di sekitar Wang Lin. Di bawah energi spiritual yang padat, semua kuda tiba-tiba menjadi sangat bersemangat. Bahkan mata para seniman bela diri panah itu berbinar. Mereka tidak tahu kenapa, tetapi ada sesuatu yang membuat tubuh mereka terasa hangat dan nyaman. Setelah sekian lama, energi spiritual di tubuh Wang Lin menjadi tenang dan energi spiritual di sekitar area tersebut menghilang. Para seniman bela diri tiba-tiba menjadi bingung ketika mereka berbicara satu sama lain tentang apa yang baru saja mereka alami. Saat kelompok itu terus bergerak maju, malam akhirnya tiba. Dan mereka memutuskan untuk berhenti di pinggir jalan. Terlihat beberapa gadis pelayan turun dari gerbong dan mulai menyiapkan makan malam. Beberapa dari mereka melirik Wang Lin dan berbicara di antara mereka sendiri. Tidak sulit untuk memahami mengapa semua pelayan wanita memandang Wang Lin. Saat ini dia memiliki pesona yang tak terkatakan. Meskipun penampilannya normal, namun dia memiliki aura yang sangat istimewa. Wang Lin duduk bersandar di pohon besar sambil menatap langit yang perlahan mulai gelap. Dia merasakan ketenangan pikiran yang belum pernah dia alami selama 400 tahun terakhir. Ketenangan pikiran ini menyebabkan energi spiritual di tubuh Wang Lin muncul kembali. Namun Wang Lin saat ini tidak memperhatikan energi spiritual tersebut. Dan untuk pertama kalinya dia memperhatikan aura kabut merah di sekelilingnya. Aura merah itu perlahan menghilang bersamaan dengan pikirannya yang tenang. Dia tahu jika dia terus melakukan ini, maka aura merah itu akan hilang setelah beberapa tahun. Wang Lin memperhatikan aura merah ini sebelumnya, tetapi ini adalah pertama kalinya dia benar-benar melihatnya.
Meskipun dia tahu bahwa membiarkan aura merah ini menghilang akan membantunya memasuki tahap formasi jiwa, namun dia masih merasa itu sedikit sia-sia. Wang Lin tampak merenung sejenak. Setelah memikirkannya, dia mulai membuat aura merah di sekitarnya mendidih dan perlahan mengembun. Namun setelah menyusutkannya menjadi 1/10 dari ukuran aslinya, Wang Lin tidak bisa lagi memadatkannya lebih jauh dan tidak peduli seberapa keras dia berusaha. Wang Lin menarik nafasnya dalam-dalam. Saat dia hendak mencoba lagi, dia mengangkat kepalanya dan melihat ke arah para pelayan wanita. Dia melihat seorang gadis pelayan mengenakan pakaian merah berjalan ke arahnya dengan daging asap dan anggur. Gelombang aroma mengalir ke arah Wang Lin saat gadis itu mendekat. Dia meletakkan daging dan anggur sambil dengan penasaran menatap Wang Lin sebentar. Gadis ini adalah gadis pelayan yang duduk bersama wanita muda di dalam kereta tadi. Dia mengambil anggur itu, memindainya dengan kekuatan jiwanya lalu menyesapnya. Rasa panas dan pedas tiba-tiba memasuki tubuhnya. Dalam 400 tahun ini adalah salah satu dari beberapa kali Wang Lin meminum anggur. Dulu sebelum memasuki jalur kultivasi, ayahnya hanya akan membeli anggur ketika paman keempatnya berkunjung. Dengan sedikit kesedihan, Wang Lin meneguknya lagi. Gadis itu ingin membuka mulutnya ketika akan mengatakan sesuatu, tetapi kemudian ada seseorang yang memanggilnya. Matanya yang cantik menatap Wang Lin sebelum dia berbalik dan pergi. Karena Wang Lin adalah seorang kultivator, dia tidak perlu makan, jadi makanan manusia fana tidak menarik baginya. Daging asap itu tertinggal di tempatnya, tetapi anggur itu mengingatkannya pada sesuatu, jadi dia terus meminumnya sampai semuanya habis. Di tengah malam, para seniman bela diri membuat lubang api. Semburan tawa datang dari orang-orang yang berkumpul di sekitarnya. Saat Wang Lin mendengarkan tawa mereka, dia tidak bisa menahan senyum tipis. Beberapa seniman bela diri menjadi sangat berani setelah minum sedikit dan menggoda gadis pelayan untuk beberapa waktu. Saat melihat manusia fana ini, Wang Lin tanpa sadar memikirkan Li Muan. Pada saat berikutnya, Lu Xing tiba di samping Wang Lin dengan 2 kendi anggur. Setelah memberikan kendi kepada Wang Lin, dia duduk di sebelahnya dan berkata, "Adik, obatmu memang efektif. Nona sudah lebih baik. Mari bersulang untukmu." Dia segera meminum seteguk besar langsung dari cangkirnya. Setelah meminum anggur di dalam cangkirnya, dia meniru Wang Lin dan meminum seteguk besar dari kendinya. "Bukankah kamu mengatakan bahwa gadis pelayanlah yang sakit? Kenapa sekarang nona muda itu?" Wang Lin tersenyum tipis sambil menatap Lu Xing. Wajah Lu Xing langsung memerah setelah mendengarnya. Dia merasa sangat malu sambil menampar kakinya dan berkata, "Adik, ini salahku. Bagaimana dengan ini? Begitu kita sampai di ibu kota, jika kamu memiliki masalah, kamu bisa datang ke toko Sword Heaven untuk menemukanku. Selama aku mampu, aku tidak akan ragu untuk membantu." Wang Lin hanya tersenyum. Dia tidak lagi berbicara dan perlahan menikmati rasa anggurnya. Lu Xing melihat kendi kosong di tanah, lalu melihat kendi yang hampir kosong di tangan Wang Lin. Dia tersenyum dan berkata, "Adik laki-laki memiliki toleransi yang sangat baik terhadap anggur. Di sini sepi. Bagaimana kalau kita pergi ke api unggun dan bersaing dengan saudara-saudaraku?" Wang Lin secara refleks ingin menolaknya, tetapi setelah merenung sebentar, dia segera mengangguk. Ada banyak seniman bela diri di sana. Mereka semua tertawa sambil membicarakan kejadian menyenangkan yang mereka alami. Lu Xing segera naik dan menendang orang yang sedang berbicara dan dengan bercanda memarahinya. "Wang Lau, aku sudah sering mendengar kamu berbicara tentang buah persik kecil King Fen Lao. Kukira dia melayanimu dengan baik. Saat kita kembali, aku akan memeriksa apakah kamu hanya sesumbar." Orang yang bernama Wang pindah untuk memberi 2 tempat bagi Lu Xing dan Wang Lin.
Karena kamu mengurusi bisnis yang begitu cepat, aku akan menanggung tagihannya. Aku juga masih punya waktu untuk mengejarmu." Saat dia mengatakannya, semua orang di sekitar mulai tertawa dan Lusing dengan bercanda memarahinya sedikit sebelum duduk bersama Wang Lin. Wang Lin dengan santai memandangi sikap para manusia panah di sekitarnya. Dia merasa sangat menyesal, meskipun hidup orang-orang ini singkat dan hanya satu hembusan nafas darinya sudah cukup untuk membunuh mereka berkali-kali. Namun, kebahagiaan mereka adalah sesuatu yang tidak dia miliki. Malam ini, Wang Lin minum banyak anggur. Meskipun dia tidak banyak berbicara, namun orang lain di sekitarnya sudah mengenalnya dan tertawa serta minum bersamanya. Belakangan, beberapa gadis pelayan yang berani juga bergabung dengan mereka, termasuk gadis pelayan yang memberi makanan sebelumnya. Namun dia hanya duduk di sebelah Wang Lin dan terus menatapnya, tetapi tidak ada yang tahu apa yang sedang dipikirkannya. Baru pada tengah malam, semua orang tertidur karena mabuk dan semua gadis pelayan kembali tidur di gerbong kereta. Perkemahan benar-benar menjadi sunyi, hanya terdengar beberapa suara letupan api. Suara ini tidak mengganggu tidur siapapun, tetapi juga membantu mereka tidur lebih nyenyak. Wang Lin berdiri dan berjalan ke pohon besar sebelum duduk. Saat duduk sambil bersandar di pohon, dia merasakan gelombang ketenangan. Sebelumnya, hanya untuk sementara, dia lupa bahwa dia adalah seorang kultivator dan berpikir bahwa dia adalah manusia seperti orang lain. Dia segera menutup matanya dan memeriksa tubuhnya. Yang mengejutkannya adalah tingkat terobosannya telah menembus dari tahap awal Nesensol ke tahap pertengahan. Meski dia sudah berada di puncak tahap awal dan bisa menerobos kapan saja, namun dia tidak menyangka akan secepat ini. Namun aura merah di sekitar tubuhnya telah sedikit hilang. Dia merasa jika dia membiarkan aura merah ini menghilang, maka dia akan menyesalinya di kemudian hari. Segera kekuatan jiwanya memasuki aura merah sekali lagi untuk memadatkannya. Wang Lin menghabiskan malam itu memadatkan aura jahat di sekitarnya. Satu-satunya suara di malam hari selain jangkrik adalah dengkuran beberapa laki-laki. Lambat laun, matahari terbit di langit dan siang menggantikan malam. Wang Lin segera membuka matanya. Dia menatap ke timur dan menarik nafasnya dalam-dalam. Ada dua naga ki ungu yang tidak terlihat oleh mata manusia memasuki tubuh Wang Lin. Kedua naga iki berputar satu kali melalui tubuhnya, lalu keluar. Siklus itu terus berlanjut. Wang Lin merasa tubuhnya sangat ringan, seolah-olah dia bisa berjalan langsung ke langit. Perasaan seperti ini adalah sesuatu yang belum pernah dialami Wang Lin selama 400 tahun terakhir. Sangat jelas bahwa hanya setelah mencapai kondisi pikiran rileks tertentu, dia dapat merasakan aura dari surga ini. Dalam waktu satu malam, aura merah di sekitar Wang Lin sekali lagi menyusut menjadi 1/10 dari ukuran sebelumnya. Wang Lin tidak terburu-buru. Dia tahu bahwa mengkondensasi aura merah ini bukanlah sesuatu yang bisa dia lakukan dengan terburu-buru. Dia percaya bahwa itu adalah sesuatu yang akan memakan waktu lama. Dan cerita pun berakhir. Sampai ketemu di part selanjutnya.